Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Solawat dan salam tercurah terhadap junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Marwan bin Al-Hakam adalah khalifah keempat dinasti Umayyah dan merupakan khalifah pertama dari Terah Marwani, menggantikan Muawiyah ke Minastu, yang merupakan terah terakhir dari Terah Sufyani, yang berakhir karena perang saudara sesama muslim. Ia berkuasa menjadi khalifah kurang dari setahun, dari tahun 684 sampai 685 Masehi. Marwan bin Al-Hakam lahir di Mekah pada 2 atau 4 Hijriah, atau 623 atau 625 Masehi. Marwan bersama suku Quraisy memeluk agama Islam pada saat penaklukan kota Mekah pada tahun 630 Masehi. Ia sempat mengenal dan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga ia termasuk golongan sahabat Nabi, walaupun ia masih anak-anak saat itu. Marwan memulai kiprahnya dalam pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Dia pernah menjadi sekretaris Khalifah Utsman bin Affan dan menjadi kepercayaan Khalifah Utsman. Ia terluka saat melawan para pemberontak yang mengepung kediaman Khalifah Utsman. Setelah Khalifah Utsman syahid di tangan pemberontak, Marwan bergabung ke kubu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dan beberapa sahabat menuntut Ali bin Abi Thalib yang terpilih menggantikan Utsman untuk menghukum para pemberontak, hingga terjadilah perang Jamal. Dalam pertempuran Jamal, Marwan membunuh sahabat Tolhah bin Ubaidillah yang juga ada di kubu Aisyah, dengan alasan bahwa Tolhah telah mengakibatkan kekalahan pasukan Aisyah melawan pasukan Ali dalam perang Jamal. Kemudian Marwan bin Hakam melarikan diri ke Damaskus dengan membawa pakaian Utsman yang berlumuran darah untuk bergabung di kubu Muawiyah. Muawiyah memaksa Khalifah Ali untuk segera mengusut pemberontak terhadap Utsman, menyebabkan semakin keruhnya suasana hingga terjadilah perang Siffin antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Mungkin banyak sebagian pendengar yang bertanya-tanya, apa yang menyebabkan terjadinya pemberontakan pada masa akhir kekhalifahan Utsman? Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa keputusan kontroversial Khalifah Utsman, seperti banyak mengangkat kerabatnya dari Bani Umayyah di posisi strategis. Ada yang beranggapan bahwa hal ini diakibatkan hasutan dari Marwan. Akan tetapi, ada sejarawan yang membantah hal tersebut, karena tak mungkin sosok Utsman dipengaruhi oleh Marwan yang jauh lebih muda. Karena keputusan kontroversial ini menyebabkan beberapa sahabat dan tokoh Quraisy yang semula mendukung Utsman menarik diri akibat kedekatannya dengan Marwan. Dan hal yang paling mempengaruhi pemberontakan terhadap Khalifah Utsman adalah pada tahun 656 Masehi, saat datangnya perwakilan pemberontak dari Mesir dan Irak yang menekan Khalifah Utsman untuk membatalkan kebijakannya tentang pengambilan tanah oleh negara yang berada di Irak dan beberapa wilayah lain. Marwan saat itu menyarankan tindakan tegas terhadap mereka, tetapi Utsman memilih menghindari pertumpahan darah dan membuat perjanjian dengan kelompok Mesir yang memiliki kelompok besar dan aktif untuk memenuhi tuntutan mereka. Dan saat perjalanan kembali ke Mesir, kelompok ini mendapatkan surat yang dibawa seorang pengantar. Surat itu berisi atas nama Utsman yang memerintahkan wali Mesir, Abdullah bin Sa'id, untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pemberontak sekembalinya mereka ke Mesir. Alhasil, kelompok ini kembali ke Madinah dan mengepung kediaman Khalifah Utsman. Khalifah Utsman menyatakan tidak mengetahui tentang surat tersebut. Terdapat kemungkinan Marwanlah yang menulis surat tersebut tanpa sepengetahuan Khalifah, karena posisinya yang merupakan sekretaris Khalifah juga memiliki akses menggunakan stempel Khalifah. Jumlah pemberontak yang mengepung saat itu berjumlah lebih dari 1.000 orang, walaupun ada orang-orang yang menjaga Khalifah sebanyak ratusan orang. Tetapi Khalifah meminta mereka menahan diri agar tidak adanya pertumpahan darah, karena hanya dirinya lah yang menjadi sasaran kemarahan massa. Hingga akhirnya Khalifah Utsman syahid dalam pengepungan tersebut. Selepas itu, terpilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, hingga terjadilah perang saudara muslim pertama sebagaimana dibahas sebelumnya. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, banyak anggota Umayyah dari klan Al-Hakam yang tidak puas karena turunnya posisi mereka dan naiknya Muawiyah
menjadi khalifah yang dari klan Sufyani. Turunnya posisi Marwan yang sebelumnya tangan kanan Khalifah Utsman menjadi wali negeri Madinah pada masa Muawiyah. Hal ini menimbulkan rasa iri pada diri Marwan kepada Muawiyah. Pada saat Hasan bin Ali wafat tahun 670 Masehi, Marwan adalah salah seorang yang menolak jenazah Hasan dimakamkan di Masjid Nabawi bersama Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Akhirnya Bani Hashim memakamkan Hasan bin Ali di Jannatul Baqi, dan Marwan mengikuti proses pemakaman tersebut hingga akhir. Pada saat Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, Abdullah bin Zubair diangkat sebagai khalifah oleh sebagian besar wilayah Islam dan mendapat dukungan dari sebagian besar tokoh Islam saat itu. Marwan yang berada di kubu Umayyah diusir dari Madinah beserta beberapa kerabatnya oleh pendukung Ibnu Zubair. Saat itu khalifah terbagi dua, yaitu khalifah di Syam yang dipegang oleh Bani Umayyah dan khalifah di Hijaz dipimpin oleh Ibnu Zubair yang beribu kota di Mekah. Dan sebagian besar wilayah Islam tunduk pada Ibnu Zubair seperti Irak, Mesir, dan Yaman. Saat Muawiyah ke Minestu mengundurkan diri sebagai khalifah, maka pemuka-pemuka Umayyah berkumpul untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya. Maka muncullah dua nama, yaitu Khalid bin Yazid, adik dari Muawiyah ke Minestu dan cucu dari pendiri dinasti Umayyah dari klan Sufyani, dan Marwan bin Hakam yang memiliki pengalaman militer dan politik dari klan Abul As. Karena semakin besarnya pengaruh Ibnu Zubair dan banyaknya wilayah Islam yang tunduk, dan melihat Khalid bin Yazid yang masih sangat muda, maka dipilihlah Marwan bin Hakam untuk memimpin dinasti Umayyah yang memiliki banyak pengalaman. Namun, kekuasaannya hanya bertahan selama sekitar 10 bulan, karena Marwan bin Hakam meninggal secara mendadak pada tahun 685 Masehi. Dalam waktu beberapa bulan, Marwan menyusun kekuatan Umayyah dan merebut kembali wilayah Mesir, Palestina, dan Syam Utara yang sebelumnya telah tunduk pada Ibnu Az-Zubair. Ia mengirim pasukan untuk merebut kembali Irak, tetapi ia meninggal saat pasukan tersebut masih dalam perjalanan. Sebelum ia meninggal, ia memastikan anak Hinania memiliki posisi yang kuat. Abdul Malik bin Marwan ditunjuk sebagai khalifah penerusnya. Abdul Aziz menjadi wali negeri Mesir, dan Muhammad bin Marwan menjadi panglima di kawasan Mesopotamia hulu. Abdul Malik akan menyatukan kembali kekhalifahan, dan anak cucu Marwan akan terus menguasai kekhalifahan hingga digulingkan dinasti Abbasiyah pada ke-750. Masa kekuasaan Marwan yang singkat dihabiskan untuk mengembalikan negeri Syam dan sekitarnya ke dalam kendali Umayyah. Demikianlah sejarah tentang seorang yang khalifah dinasti Umayyah yang bernama Marwan bin Hakam, yang ketika kecil melihat sosok agung baginda Nabi, menyaksikan masa Khulafaur Rasyidin, hingga terlibat dalam konflik politik dan awal perpecahan umat Islam, hingga mempertahankan dinasti yang akan diteruskan oleh anak cucunya. Like, komen, dan subscribe untuk menambah semangat saya dalam mengulik dan menceritakan sejarah.